Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, sungguh tidak terasa saat ini kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita bersama dengan beribu-ribu barokah, bersama dengan keistimewaan yang di dalamnya, bersama dengan keutamaan yang setiap saat, setiap hari terhampar di depan mata kita selama bulan Ramadan. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, untuk itu di sisa Ramadan tahun ini, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita semua berusaha untuk mengoptimalkan lagi ibadah kita, untuk lebih semangat lagi ibadah kita, untuk lebih sungguh-sungguh lagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap menjumpai, setiap sudah masuk di akhir bulan Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah di bulan Ramadan ini, lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan hari-hari puasa sebelum tanggal di akhir 10 bulan Ramadan. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, idza dzakhalal ashru, al-ashru tegese al-ashru fi akhir syahrul Ramadan, al-ashru fi akhir Ramadan, ketika Kanjeng Nabi sudah berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Kanjeng Nabi setiap memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, idza dakhalal ashru, ay al ashru fi syahri Ramadan, syidda, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya Kanjeng Nabi ketika sudah memasuki di 10 akhir bulan Ramadan lebih bersemangat lagi dalam beribadah, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam beribadah, untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang laginya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir di bulan Ramadan, lamun melu ning Kanjeng Nabi ketika sudah tanggal 20, 21, 22, 23 sampai 29, Kanjeng Nabi luwih semangat maning ibadah. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa Kanjeng Nabi setiap masuk di 10 terakhir ning bulan Ramadan, blisok ning umah hari dalu medal wa ahya lailahu,
Nabi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan kanjeng Nabi membangunkan seluruh keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu para ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita terinspirasi dengan kegiatan-kegiatan kanjeng Nabi di akhir Ramadan. Maka para ulama memprediksikan bahwa malam penuh barokah, yakni Lailatul Qadar ini jatuh di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tadi para ulama, khususnya ulama-ulama madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah, melihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, derajat hadis yang saya bacakan tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah. Setiap di akhir bulan Ramadan kanjeng Nabi lebih semangat. Oleh karena itu para ulama memprediksi bahwa turunnya Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan pun. Saniki bagaimana, amalan apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan malam yang penuh barokah tersebut? Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari. Sapa wonge man qama sembayang, sapa wonge salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ketulusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang terdahulu dari mulai kecil sampai ketika dia mengerjakan sholat di Lailatul Qadar. Sungguh luar biasa yang didapatkan bagi siapapun yang melakukan amalan sembahyang pas tepat di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, karena ini adalah hadiah yang luar biasa, ari perlombaan kang hadiah gede, biasa saratik juga berat. Gini apa buatan? Ketika sampean ikut perlombaan, kalau kita ibarat lomba, lamun pengen angsal hadiah gede, syaratnya kan luwih berat. Begitu juga dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang kebetulan mengharap ridha Allah di malam Lailatul Qadar, yang ingin diampuni dosanya dari kecil hingga dia sholat di malam Lailatul Qadar. Itu syaratnya ingin mendapatkan Lailatul Qadar beratnya luar biasa. Pertama, orang yang mendapatkan keistimewaan diampuni dosanya dari kecil sampai ketika dia sholat, itu adalah orang yang ngelakoni sembayange penuh dengan imanan wahtisaban. Jadi wong kang bakal oli Lailatul Qadar, kang sembayange diganjar dengan ampura yang begitu hebat, adalah orang kang sholat penuh dengan keimanan. Angel
iman, dudu melu-meluan, dudu pengen hanya menghidupkan rame ning ulan Ramadan ning akhir Ramadan, iktikaf pengen rame, pengen hidupkan, tapi dengan penuh keimanan yang total bahwa hanya Allah yang wajib disembah, bahwa hanya Allah saya melakukan sembahyang, hanya karena Allah saya melakukan sembahyang dan mengharap Lailatul Qadar. Hilangkan semua karena manusia, karena imanan wahtisaban. Jadi orang yang berhak menerima itu adalah orang kang sembayange penuh dengan keimanan. Yang pasti dengan penuh keimanan syariatnya sudah dilampaui. Belajar sembayangnya, fikihnya, apapun. Jadi pertama amalan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi di malam Lailatul Qadar adalah sembayang, sholat, sembayang yang dibaik, terutama di masjid sambil i'tikaf. Jadi sholat yang pertama. Kedua, amalan yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar. Saat itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, jika saya kebetulan kebenaran ibadah tepat di malam Lailatul Qadar, amalan apa? Doa apa? Zikir apa yang harus saya baca?" kata Sayyidatina Aisyah. Ini hadis juga di Imam At-Tirmidzi, sahih derajatnya. Jadi Siti Aisyah bertanya ke Kanjeng Nabi, amalan apa, wiridan apa, doa apa di malam Lailatul Qadar. Insya Allah para bapak, para ibu hafal kabeh. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, jika suatu malam bertemu dengan malam yang penuh barokah ini, zikiran apa, doa apa, wiridan apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Nabi menjawab, weru kabeh sampean kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus Allahumma ya Allah, Allahumma du Gusti kula, wahai Allah, adu Gusti, innaka afuun, engkau sungguh orang yang maha pemaaf. Dalam Allahumma innaka afuun, ya Allah, sungguh engkau adalah yang maha pemaaf. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan engkau ya Allah mencintai orang-orang yang memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah hambamu ya Allah. Ketika sampean zikir, ketika sampean berdoa, wis kun bae, itu sahih sanadnya. Kalau ikut Rasulullah ketika Aisyah iku bae wis, sembahyang baca kun bae, ya Allah, duhai Gusti yang sungguh engkau maha pemaaf, yang mencintai orang yang memberikan maaf, maafkanlah
maafkanlah aku ya Allah. Allahumma innaka afuun, du Gusti sungguh engkau yang maha pemaaf, yang mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Hanya itu. Ataupun istighfar atau segala macam tambahannya, fokus doanya itu. Ini doanya luar biasa dalamnya. Maka orang-orang tua kita di zaman dulu sebelum buka baca itu, habis terawih baca itu, untuk semuanya hafal, karena ini doa mengandung sangat dahsyat sekali. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya sahih wis kuwen. Apal ibu, apal? Apa? Adapun sholatnya, sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat duha, wa aiqadha ahlahu, dan Kanjeng Nabi membangunkan saudara-saudaranya, keluarganya. Idza dzakhalal arsh, idza dzakhalal ashru, ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, tangekaken kabeh lakiye anake ditangekaken untuk sholat kalau melu ning Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi di malam terakhir di bulan Ramadan, ketika mau sholat pernah tersembayang biasa wiridan langsung balik, Bu. Ketika para sahabat bertanya, kenapa baginda Nabi langsung pulang ke rumah? Akhirnya pulang, masuk lagi ke masjid, bertanya, ya Rasulullah, sekiranya biasanya panjenengan wiridan kenapa tidak? Iya, masih ada kurma gandum di rumahku, tidak meninggalkan harta benda di rumahnya selama bulan Ramadan. Untuk itu Kanjeng Nabi mendapat julukan dari para sahabatnya ajudun nas. Ajudu itu adalah orang yang paling dermawan sejagat merat ini adalah baginda Nabi. Baginda Nabi adalah orang yang sangat dermawan, julukannya ajudu. Ajudu itu ketika memberikan sesuatu tidak perhitungan, iku Kanjeng Nabi. Terlihat ketika di Ramadan ada seorang bangsa Badui Arabi, ya Muhammad, durung majik Islam, katanya sampean adalah orang yang dermawan, berikanlah aku ya Muhammad harta yang bukan dari warisan keluargamu. Ana wong dusun Nepal ning Kanjeng Nabi, jare wong ka je baginda Nabi ku wong paling royal, kita pengen jaluk hartai Kanjeng Nabi kang dudu oli warisan keluarga. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Wong dusun kuwen beli disewoti digawa ning bukit, didelengaken ning hamparan padang pasir, banyak kambing-kambing, jumlahnya banyak. Kanjeng Nabi punya peternakan kambing, diasuh sama orang. Ngomong ning wong dusun niku, Bu, ning Ramadan melu ning Kanjeng Nabi akeh sedekah tanpa perhitungan ning Ramadan. Wahai wong dusun, lihatlah kambing-kambing itu, delengaken wedhus-wedhus kangkah iku dake kula jukut kabeh, termasuk yang menggembalanya juga, ambil semua. Itu bukan dari harta warisan dan bukan dari pemberian orang, itu asli saya untuk berternak wedhus. Dijukut kabeh, Bu, ning wong dusun iku. Pira beli weru Kanjeng Nabi, tidak perhitungan, digawa balik ning wong dusun niku. Sepanjang jalan orang dusun ini berbicara, setiap ketemu sama orang, ini pemberian dari Kanjeng Nabi Muhammad,
bahwa betul-betul benar bahwa Kanjeng Nabi adalah orang yang paling dermawan ketika memberikan sesuatu, ketika bersedekah tidak pernah perhitungan. Akhirnya masuk Islam Kanjeng Nabi pun. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, untuk itu marilah kita bersama-sama dengan keluarga kita menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan ini. Tentunya ketika sudah mendekati 10 terakhir bulan Ramadan, ada juga ibadah yang istimewa, yakni biasai hari 10 terakhir iku ana THR, terus zakat. Nggih, zakat. Nyentil sedikit tentang zakat. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, zakat itu yang kita sering baca dan yang sering kita tahu adalah sering diposisikan di Al-Quran bersanding dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Lihat di Al-Quran berapa kali. Artinya ibadah zakat itu sebanding dengan sholat. Jika sampean mengerjakan sholat 5 waktu tetapi tidak menunaikan zakat bagi yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat, menurut Imam Nawawi tidak dianggap sah sholatnya. Dua-duanya rukun Islam. Zakat sapa wonge kang wis wajib zakat tetapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka sembayange diragukan kesahannya menurut Imam Nawawi. Aqimus sholah wa atuz zakah, selalu disandingkan sholat dengan zakat. Artinya kedudukan sholat dengan zakat sama pada baik. Jadi lamun sampean sembayang beli metokaken zakat, kesimpulannya karena dua-duanya rukun Islam. Apa sih zakatku, Bu? Zakat menurut lughatan annama waziyadah, bertumbuh dan bertambah. Apa, Bu? Bertumbuh dan bertambah. Jadi lamun ana wong metokaken zakat, hartanya tidak bertumbuh dan tidak bertambah, anak kang salah. Mbu cara ngitunge, mbu cara ngupaye, mbu cara mengeluarkannya.